Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersama-sama kami hormati Bapak dosen pengampu materi PAI, SMP, SMA, SMK dan teman-teman dan penonton semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul tujuan pembelajaran PAI di sekolah. Jadi kami langsung saja menjelaskan di sini. Pertama, ada beberapa pembagian terkait dengan pembelajaran PAI di sekolah. Yang pertama adalah ada namanya tujuan umum, yang kedua ada namanya tujuan khusus, dan yang ketiga ada namanya tujuan kurikulum. Nah, ini akan kita bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita ke pembagiannya, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan itu adalah suatu hal yang ingin kita capai, itu namanya tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah proses berlangsungnya proses belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa maupun guru. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah proses berlangsungnya proses belajar mengajar di dalam kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang tadi, yaitu tujuan pembelajaran yang secara umum. Yang pertama, tujuan pembelajaran secara umum itu adalah untuk mengembangkan pemahaman terhadap ajaran agama Islam. Ya, sesuai namanya yaitu pendidikan agama Islam. Tentu di dalam pembelajaran ini yang akan dibahas adalah ajaran-ajaran tentang agama Islam. Itu yang pertama, tujuan pembelajarannya. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran secara umum itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di dalam pembelajaran PAI itu akan dibahas di sana tentang akidah-akidah, tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dengan itu akan meningkatkan keimanan. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran PAI secara umum itu untuk mengembangkan akhlak mulia dan moralitas. Itu karena salah satu cabang pendidikan agama Islam itu adalah untuk pembelajaran akidah akhlak. Nah, di sana nanti akan dibahas yaitu terkait dengan akidah akhlak dan moralitas itu. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan keterampilan hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah itu tujuan pembelajaran secara umum. Selanjutnya adalah ada tujuan pembelajaran secara khusus. Nah, ini ada beberapa hal tujuan pembelajaran secara khusus itu. Yang pertama adalah untuk memahami dan mengamalkan rukun iman dan rukun Islam. Seperti yang saya bilang tadi, di dalam pendidikan agama Islam itu diajarkan akidah-akidah dasar seperti yang tadi, mengenal rukun iman, rukun Islam. Tentu yang banyaknya ada rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, yang saya rasa para penonton sudah tahu hal itu. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran secara khusus itu untuk mengenal dan memahami Al-Quran dan hadis. Nah, itu salah satu cabang PAI itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, karena Al-Quran dan hadis ini sebagai sumber hukum Islam, tentu sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim harus memahami keduanya itu. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran secara khusus itu untuk memahami atau mengembangkan kesadaran untuk meningkatkan kemampuan beribadah dan berakhlak mulia. Nah, ini tentunya ya di dalam pembelajaran PAI itu di sana nanti akan dilatih siswa untuk beribadah, untuk mengerjakan sholat 5 waktu, untuk mengerjakan rukun Islam yang tadi seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Itu akan diajarkan dalam pembelajaran fikih tentunya nanti itu. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mengembangkan atau
meningkatkan kesadaran hidup bersosial. Nah, itu salah satunya juga tujuan pembelajaran secara khusus itu. Dan yang selanjutnya juga untuk meningkatkan kesadaran hidup bertoleransi dan keharmonisan dalam beragama. Tentu di Indonesia kan banyak macam agama. Nah, itu diajarkan toleransi, atau dalam bahasa agamanya itu disebut dengan tasamuh. Nah, itu juga akan diajarkan di dalam pembelajaran PAI itu, gimana supaya siswa itu hidup rukun, menghargai agama lain, intinya hidup bertoleransi lah ya. Itu. Yang selanjutnya adalah untuk melatih kemampuan atau keterampilan hidup berdasarkan nilai-nilai Islam, berdasarkan hadis ya, artinya bagaimana kita mencontoh kehidupan Rasulullah, bagaimana kita menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal-hal kecil lah, misalnya bagaimana cara menyontoh Nabi dalam hal makan dan sebagainya. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran PAI secara khusus itu untuk meningkatkan kesadaran hidup bersosial ya. Bagaimana kita hidup di tengah masyarakat, bagaimana kita menghormati masyarakat, tetangga-tetangga kita dan teman-teman kita. Nah, itu tentu perlu kita latih dalam hidup bermasyarakat. Nah, semuanya itu nanti diajarkan di dalam pembelajaran PAI itu ya. Jadi bukan hanya menonton belajar tentang agama saja. Artinya hidup bersosial, bertoleransi itu semuanya diajarkan dalam pendidikan agama Islam itu. Nah, itu ya tujuan pembelajaran PAI secara khusus. Selanjutnya adalah kita akan membahas tujuan pembelajaran PAI secara dalam sudut pandang kurikulum. Artinya tujuan pembelajaran secara kurikulum ada 4 ya, tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum. Yang pertama adalah untuk mengembangkan kompetensi spiritual. Nah, itu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Tuhan ya, berkaitan dengan rukun iman. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah untuk mengembangkan kompetensi akademik. Yang selanjutnya adalah untuk mengembangkan kompetensi moralitas, itu berkaitan dengan akhlak. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah untuk mengembangkan kompetensi sosial, dan seperti yang telah kami jelaskan tadi itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran secara umum, ada tujuan pembelajaran secara khusus, ada tujuan pembelajaran secara kurikulum. Nah, harapannya semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.